Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Asur yang mencekik dan mengangkat tubuh Tun juga Vulkan. Namun setelahnya terlihat sebuah bayangan melintas di atas Asyur dan ternyata itu adalah Hendrik yang datang lalu mendarat tepat di atas tubuh Asyur hingga membuat tanah di sekitarnya hancur. Tetapi setelahnya Hendrik pun tampak menyadari sesuatu dan ternyata sekarang Asyur telah berhasil menahan cakar miliknya. Lalu Asyur juga mengatakan jika Hendrik itu cukup kuat, tetapi sayangnya saat ini ia memiliki kekuatan Nine Star. Lalu setelahnya Asyur pun langsung mengangkat tubuh Hendrik dan membantingnya ke tanah dengan sangat kuat. Kemudian Asyur pun kembali mengatakan jika satu kekuatan for great spesies saja bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan keperkasaan dewa. Dan karena Hendrik telah berdosa akibat menentang para dewa, maka ia akan mati di sini. Namun setelahnya Asyur menyadari sesuatu dan kini pergerakannya telah tertahan. Lalu ia pun menanyakan jika kira-kira siapakah yang telah berani membuatnya seperti ini. Kemudian terlihat ternyata yang membuat pergerakannya menjadi tertahan itu adalah Miho yang tengah digendong oleh Haryu. Melihat Miho, Asyur pun jadi berpikir jika penekanan ini apakah ia adalah si keturunan spirit itu. Namun saat Asyur dibuat lengah oleh Miho, dengan cepat Jinsuk pun muncul dari balik tubuh Asyur. Lalu ia pun mengatakan agar Asyur sebagai bonekanya Carmen lenyap dan ia pun langsung membelah tubuh Asyur menggunakan pedang miliknya. Tetapi ketika tubuh Asyur telah terbelah, tiba-tiba setelahnya ia tertawa dengan sangat keras. Lalu tubuhnya yang terbelah pun kembali pulih menjadi utuh lagi. Melihat itu Jinsuk pun berpikir jika padahal ia telah mengerahkan seluruh One Piece-nya dalam serangannya tadi, namun Asyur masih bisa pulih setelah terkena serangannya. Kemudian setelah itu Asyur pun mengatakan kepada Jinsuk jika sekarang tidak ada serangan apapun yang bisa membunuhnya. Lalu sembari mengeluarkan sebuah kekuatan divine, Asyur pun mengatakan jika sekarang ini adalah gilirannya. Kemudian setelah kekuatan itu membesar, Asyur pun langsung melepaskan kekuatan divine punishment-nya ke arah mereka. Melihat kekuatan itu, Jinsuk pun berpikir jika ini telah berada di tingkat yang jauh berbeda dari sebelumnya dan Jinsuk pun memerintahkan agar semuanya lari menghindar. Mendengar itu, Haryu pun segera membawa Miho pergi menjauh. Namun melihat Jinsuk tidak bisa kabur, Miho pun berteriak histeris memanggilnya. Dan segera setelahnya kekuatan divine punishment tadi pun langsung dilepaskan oleh Asyur hingga menghantam area di sekitar Jinsuk dan membuat ledakan yang begitu dahsyat. Beberapa saat kemudian Jinsuk pun berusaha bangkit dari serangan Asyur tadi. Lalu ia pun berpikir jika sialnya tubuhnya tidak bisa bergerak. Namun setelah itu terdengar Asyur mengatakan kepada Jinsuk jika akhirnya ia telah bangun juga. Dan sembari mencekik Miho, Asyur pun kembali mengatakan jika Jinsuk kembali sadar di waktu yang sangat tepat. Melihat itu tentu saja membuat Jinsuk merasa begitu terkejut. Lalu saat ia melihat Haryu dan Hendrik, ternyata mereka berdua juga telah berhasil ditaklukkan. Kemudian Asyur pun juga mengatakan kepada Jinsuk jika Reverse Heaven miliknya telah gagal dan ia telah kalah seketika saat ia menentang Nine Star. Mendengar itu Jinsuk pun berpikir jika kalah di tempat seperti ini, bahkan tanpa mendekati mereka, mati di tangan bawahannya Carmen. Namun tidak, kalah di bawah mereka lagi begini, ia tidak bisa menerimanya lagi. Kemudian setelah itu sembari lebih kuat lagi mencekik Miho, Asyur pun mengatakan jika Miho ia akan menjadi pertama yang akan ia bunuh. Lalu merasa cekikan itu semakin kuat, Miho pun memanggil Jinsuk seraya mengatakan jika ia tidak bisa bernafas. Melihat itu Jinsuk pun segera berteriak dan meminta agar Asyur menghentikan perbuatannya itu. Tetapi setelahnya terlihat sebuah panel muncul memberitahu Asyur jika sekarang sang Nine-Tailed Fox berbicara. Jika berani-beraninya Asyur. Setelah itu, kini tubuh Miho pun telah dirasuki oleh Nine-Tailed Fox, yaitu ibunya sendiri. Lalu ia pun mengatakan kepada Asyur jika berani-beraninya Asyur menyentuh anaknya.
Kemudian Nanteled Fog tadi pun mengeluarkan sebuah aura mengerikan dari tubuh Miho, dan melihat itu Ashur pun segera melepas cekikannya dan menanyakan apakah itu. Lalu setelahnya Ashur pun langsung terbang menjauh dari Miho dan berpikir jika sensasi merinding ini itu mustahil dan mungkinkah individu Transcendent di tower telah turun. Lalu setelah itu Nanteled Fog cantik yang merasuki tubuh Miho pun langsung melakukan sesuatu dan membuat Ashur maupun Jinsuk merasa begitu terkejut. Kemudian setelahnya terlihat sebuah energi besar terjadi di sekitar mereka dan membuat mereka berteleportasi ke lantai 70 Dark Forest. Setelah itu sang Nanteled Fog tadi pun membuka ekornya dan membuat Jinsuk juga yang lainnya keluar dengan selamat. Kemudian Haryu pun menanyakan apakah ia adalah Miho atau Nanteled Fog. Melihat kebingungan Haryu, Nanteled Fog itu pun tertawa lalu menyapanya seraya berkata jika mereka semua baru pertama kali melihat dirinya secara langsung. Dan setelahnya sembari memegang pundaknya yang terluka, Jinsuk pun juga menanyakan jika di manakah mereka berada. Mendengar itu, Nanteled Fog tadi pun menjawab jika kini mereka semua telah berada di lantai 70 Dark Forest. Mendengarnya, Haryu pun menanyakan jika lantai 70, tetapi mereka tidak pernah memanjat setinggi ini. Jadi bagaimana bisa? Kemudian setelah itu Nanteled Fog pun menjawab jika memanjat ke atas itu bukanlah satu-satunya cara untuk naik tower karena ada banyak jalan pintas untuk mencapai lantai atas. Tetapi dengan begitu mereka tidak dapat memperoleh stat yang didapat dari memanjat. Jadi akhirnya mereka tetap harus turun lagi ke lantai yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nanteled Fog pun juga mengatakan kepada Haryu jika ia memang tidak pernah memanjat ke lantai 100, tapi ia dilahirkan dan dibesarkan di sana, bukan? Namun setelahnya terlihat Hendrik menanyakan kepada Nanteled Fog jika tempat ini adalah Dark Forest, bukankah ini adalah area yang misterius dan belum pernah dijelajahi, dipenuhi oleh tanah tandus dan kabut hitam pekat, tempat di mana mereka akan kehilangan indera arah jalan dan berakhir tersesat. Lalu, mengapa mereka berada di sini sekarang? Mendengar itu, Jinsuk pun menjawab jika sebetulnya kemungkinan itulah yang membuat mereka bisa lebih aman. Dan mendengarnya, Nanteled Fog pun mengatakan jika ternyata Jinsuk itu cepat paham. Namun setelahnya terlihat jari tangan dari Nanteled Fog tadi bergetar dan setelahnya ia pun mengatakan jika ia hampir mencapai batasnya karena ia adalah seseorang yang tidak bisa ikut campur tangan langsung dengan dunia climber dan yang hanya bisa ia lakukan adalah membantu mereka keluar dari sini dengan anak ini, yaitu Miho. Dan pada akhirnya ini hanya terjadi sementara. Karena si Ashur itu pasti akan mencari mereka lagi lalu datang untuk membunuh mereka. Namun dengan perkembangan mereka saat ini, mereka tetap tidak akan mampu melawan Ashur yang sudah mempunyai kekuatan dari salah satu Nine Star. Dan karenanya mereka harus bertambah kuat secepatnya. Mendengar itu, Jinsuk pun menjawab jika kalau begitu mereka harus melakukan apa? Apakah cara untuk bertambah kuat seperti katanya itu ada di sini? Dan jika benar, di manakah tempatnya itu? Namun setelahnya Nanteled Fog itu pun meminta maaf kepada Jinsuk karena waktunya sudah habis. Tetapi mereka akan mendengar sisanya dari dia di sini. Lalu ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua. Mendengar itu, Jinsuk pun dengan cepat berlari dan meminta agar ia menunggu sebentar saja. Namun sayangnya Nanteled Fog itu sudah pergi keluar dari tubuh Miho dan setelahnya dengan cepat Haryu pun menangkap tubuh Miho. Kemudian sembari menatap Miho, Jinsuk pun jadi bertanya-tanya jika dia siapakah orang yang dibicarakan oleh Nanteled Fog itu. Tetapi tak lama setelahnya terlihat sebuah anak panah melintas tepat di depan mata Jinsuk. Melihat itu, dengan cepat ia pun bergerak menghindarinya. Dan setelah itu terlihat beberapa orang elf yang menggunakan penutup wajah datang ke rombongan Jinsuk dan menanyakan siapakah mereka. Berani-beraninya orang asing datang dan mengganggu Dark Forest miliknya, dan ia pun juga mengatakan jika orang luar harus segera pergi dari sini karena kalau tidak
Namun setelahnya terlihat elf itu menyadari sesuatu. Kemudian setelah itu Jinsuk pun menjawab perkataan elf tadi jika mereka tidak bisa pergi karena mereka harus mencari sesuatu di sini. Dan segera setelahnya ia pun langsung memanggil Vulkan dan Tun untuk keluar. Namun setelahnya terlihat salah satu elf tadi membuka penutup wajahnya dan mengatakan kepada Jinsuk jika tidak ia sangka mereka akan bertemu lagi seperti ini. Melihat itu tentu saja membuat Jinsuk dan juga Haryu merasa begitu terkejut lalu menanyakan jika bukankah ia itu adalah Elione. Mendengarnya sembari tersenyum, Elione pun langsung menyapa Jinsuk dan mengatakan jika sudah lama mereka tidak berjumpa. Lalu beberapa saat kemudian Elione pun meminta maaf kepada Jinsuk dan juga yang lainnya karena ia dan juga kelompoknya masih agak sensitif dengan orang luar. Mendengarnya Jinsuk pun menjawab jika itu tidak masalah, tetapi Elione juga sudah berhasil menyatukan sebuah faksi. Mendengar itu Elione pun menjawab jika jumlah mereka saja jauh dari kata faksi karena cuma berisi beberapa kelompok Dark Elf saja dan yang bisa mereka lakukan hanyalah berjaga di hutan ini. Namun setelahnya terlihat sesuatu muncul dan Elione pun juga mengatakan jika tetapi walaupun begitu mereka masih mempunyai sebuah harapan. Kemudian melihat sesuatu gemerlap muncul, Jinsuk pun mengatakan jika itu adalah Dark Yggdrasil. Lalu setelahnya terlihat sebuah pohon besar dan Elione pun mengatakan jika ini adalah World Tree baru yang telah memberikan mereka kekuatan. Melihat itu Haryu pun terlihat begitu kagum dan di sisi lain juga terlihat Hendrik mengatakan jika semua ini sangatlah luar biasa. Mendengar itu Elione pun menjawab jika ini bukanlah apa-apa karena Yggdrasil yang asli masih jauh lebih besar dari ini. Dan setelahnya Elione pun meminta agar Jinsuk gantian berbicara jika bagaimana bisa ia berakhir di situasi seperti ini lalu datang ke sini. Mendengar itu Jinsuk pun terdiam sejenak hingga akhirnya ia menceritakan bahwa Holy Star dari kalangan Nine Star telah terlibat dan bahkan mereka mempunyai bawahan yang memegang langsung kekuatan itu. Kemudian kini Hendrik, Haryu dan Miho pun sudah berada di dalam rumah Elione. Lalu terdengar Hendrik mengatakan jika mereka pergi ke sini dengan bantuannya Nine-Tailed Fox dan dia memerintahkan mereka untuk mencari cara melawan balik para bawahan Nine Star itu di sini. Mendengarnya Elione pun menanyakan apakah ia dan gerombolannya itu adalah kekuatan yang Hendrik maksud. Dan setelah itu Haryu pun menjawab jika ia tahu ini adalah sebuah permintaan yang tidak tahu malu, akan tetapi ia memohon kepada Elione agar ia membantu mereka. Dan setelahnya Haryu pun menanyakan apakah Elione bersedia untuk bertarung dengan mereka. Dan di saat yang bersamaan terlihat Jinsuk berada di halaman luar tempat tinggal Elione. Di sana ia sedang melamun dan memikirkan jika ia tidak berdaya terhadap kekuatan yang diberikan oleh Carmen itu, dan jika bukan karena bantuan dari Nine-Tailed Fox sudah pasti ia akan mati. Lalu Jinsuk pun kembali teringat saat Ashur mengatakan bahwa Reverse Heaven telah gagal, dan tentu saja itu membuat Jinsuk merasa sangat gila dan ia pun berpikir jika ia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat lagi. Namun setelahnya terdengar sebuah suara muncul dan mengatakan jika ia merasakan ada keberadaan yang tak ia kenali. Lalu ia pun menanyakan kepada Jinsuk apakah ia adalah orang yang telah diutus oleh Baal dan juga Nine-Tailed Fox. Mendengar itu Jinsuk pun tampak begitu waspada dan setelahnya suara itu juga mengatakan jika tampaknya Jinsuk itu memiliki potensi yang lumayan juga. Mendengarnya Jinsuk pun mengatakan jika ia tidak tahu jika dari siapakah suara ini berasal, tetapi bukankah terlalu santai berbicara seperti itu terhadap orang yang baru saja ia temui. Mendengarnya suara itu pun kembali muncul dan mengatakan jika baru saja ia temui padahal sudah lama mereka tidak bertemu, dan ia pun menanyakan kepada Jinsuk jika mengapa ia jadi dingin begitu kepadanya. Lalu ia pun memperkenalkan diri jika namanya adalah Dark Yggdrasil, yaitu kekuatan baru yang sedang Jinsuk cari-cari sekarang. Kemudian setelah itu di sisi lain terdengar Elione menjawab pertanyaan Haryu tadi
jika perang besar-besaran melawan Nine Star, dan segera setelahnya dengan semangat Elione pun mengatakan jika ia dan pasukannya tentu saja akan bergabung karena mereka para Dark Elf juga akan berpihak pada Reverse Heaven. Mendengar itu, Harry pun merasa begitu senang dan menanyakan kepada Elione apakah ia benar-benar bersungguh-sungguh. Dan di sisi lain, terlihat juga Hendrik menanyakan apakah itu tidak masalah bagi Elione dan kelompoknya. Sebenarnya ia tidak pantas menanyakan ini, tetapi bukankah itu terlalu berbahaya? Mendengarnya, Elione pun membenarkannya dan ia juga mengatakan jika fakta ia bisa berdiri dan bertarung seperti ini, itu semua adalah berkat Cha Jin-suk. Lagi pula, fakta bahwa mereka memiliki musuh yang sama lebih mendorong ia dan pasukannya untuk membantu. Kemudian setelahnya, Harry pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Elione dan mengatakan jika pasti Jin-suk akan senang juga jika mengetahui tentang hal ini. Tetapi mendengar itu, setelahnya Elione pun menanyakan di manakah Jin-suk berada saat ini. Kemudian di sisi lain terlihat Ygg Yggdrasil mengucapkan terima kasih kepada Jin-suk karena ia telah datang cepat. Mendengarnya, Jin-suk pun menjawab jika setelah ia mendengar hal itu tidak mungkin kan ia akan datang berlama-lama. Dan segera setelahnya Jin-suk pun menanyakan kepada Ygg Yggdrasil jika kenapa ia memanggilnya. Lalu Ygg Yggdrasil pun menjawab jika ia menjadi tertarik kepadanya. Namun setelahnya Jin-suk pun mengatakan jika tetapi para individu dari tower yang tertarik padanya sebagian tidak waras. Lalu setelah itu muncul sebuah panel memberitahu Jin-suk jika Peak of All-Evil menanyakan apakah Jin-suk sedang membicarakan dirinya. Lalu Peak of All-Evil pun juga mengatakan jika Jin-suk perlu waspada karena dia bilang dia ada di sisinya. Melihat itu, Jin-suk pun dengan begitu terkejut menanyakan apa maksudnya ada di sisinya. Setelahnya muncul sebuah cahaya dari salah satu batang pohon Ygg Yggdrasil membuat sebuah tumbuhan mekar dan memunculkan sesuatu yang berkilau dari dalamnya. Dan Ygg Yggdrasil itu pun mengatakan jika ini adalah Fruit of Dark Ygg Yggdrasil dan ia akan memberikan ini kepada Jin-suk. Mendengar itu, Jin-suk pun berpikir jika Fruit of Dark Ygg Yggdrasil biasanya itu adalah item yang diberikan kepada keluarga kerajaan High Elf. Tetapi ini adalah Dark Ygg Yggdrasil dan melihat bahwa Dark Elf adalah mutan yang terlahir dari demonic energi, buah ini berarti adalah esensi dari demonic energi. Dan jika dimakan, maka ia akan mendapatkan demonic energi yang jumlahnya tak terbatas. Lalu dengan ini maka ia akan bisa melampaui kekuatannya Asur. Kemudian setelahnya Jin-suk pun menanyakan kepada Ygg Yggdrasil jika mengapa ia memberikan buah ini kepadanya. Bukankah ia itu bagaikan dewa bagi para elf? Tidakkah sebaiknya ia memberikannya kepada Elione saja? Mendengar itu, Ygg Yggdrasil pun menanyakan kepada Jin-suk apakah ia tahu cerita dari sebelum tower muncul. Mendengarnya, Jin-suk pun menjawab jika cerita apakah itu. Lalu ia pun menceritakan jika Ygg Yggdrasil wujud aslinya itu diciptakan oleh seorang dewa yang ada semenjak asal mula tower. Dan itu adalah hadiah untuk ciptaannya yaitu para elf. Mendengarnya, Jin-suk pun berpikir jika dewa para elf apakah itu adalah parent of the world tree. Ygg Yggdrasil pun melanjutkan ceritanya bahwa dewa tersebut mencurahkan seluruh dedikasi dan cintanya kepada para elf, paras yang indah, afinitas dengan spirit, jangka hidup yang panjang, bahkan jika dibandingkan dengan four great species, mereka tidak mempunyai kekurangan sama sekali. Tetapi setelahnya Ygg Yggdrasil pun menanyakan kepada Jin-suk apakah ia tahu apa kelemahan terbesarnya makhluk yang sempurna. Mendengarnya, Jin-suk pun menjawab jika pasti mereka menjadi angkuh. Dan jawaban itu pun dibenarkan oleh Ygg Yggdrasil karena para elf itu mabuk akan kecantikan mereka sendiri dan mengucilkan diri mereka dari ras-ras lain. Hidup puas sepenuhnya dan mereka memanjat tower juga pasti tidak akan sesusah climber dari ras lain. Dampaknya selama ribuan tahun lebih tidak ada satupun elf yang berhasil memanjat tower. Dan sekali lagi tidak ada seorang pun.
Mendengar itu tentu saja membuat Jinsuk lagi-lagi merasa begitu terkejut, dan YGG Drasil juga menanyakan kepada Jinsuk jika menurutnya kenapa dewa repot-repot menciptakan para elf itu dan membuat mereka memanjat tower. Mendengarnya, Jinsuk pun menjawab jika itu kemungkinan besar agar mereka menjadi dewa lain dan meningkatkan kekuatan yang persis seperti orang ini, yaitu Peak of All Evil. Mendengarnya, panel pun kembali muncul dan menanyakan kepada Jinsuk apakah ia tidak suka. Kemudian setelah itu, YGG Drasil pun kembali menanyakan kepada Jinsuk, misalkan ada karyawan yang gagal bertugas setelah sudah digaji dan mematahkan ekspektasinya, kira-kira apakah yang akan ia lakukan? Mendengar itu, Jinsuk pun menjawab jika wajar saja karyawan itu akan dipecat dan setelahnya ia akan menggantikannya dengan karyawan yang lebih patuh. Namun segera setelahnya Jinsuk pun menyadari sesuatu dan mengatakan jika itu mustahil. Namun YGG Drasil pun mengatakan jika itu benar bahwa pencipta menaruh harapan besar kepada Elione dan juga mereka, yaitu para Dark Elf, dan dia memasangkan harapannya kepada Elione, namun ras elf saat ini telah terkontaminasi. Bahkan sekarang mereka telah berkonspirasi bersama Forgrid Species untuk mengancam tatanan tower, dan yang berada di tengah-tengah semuanya itu adalah Nine Star, para manusia terkuat sekaligus menjadi target dari balas dendam Jinsuk. Tetapi sayangnya Elione belum tumbuh cukup kuat untuk menerima kekuatannya. Jadi ia bermaksud memberikan kekuatan ini kepada Jinsuk yang bermimpi dapat membalikkan langit. Lalu muncul panel yang memberitahu Jinsuk jika Parent of the War Tree telah menawarkan Jinsuk sebuah kontrak dengan syarat dapat menyatukan semua ras Dark Elf, dan hadiah yang akan didapat yaitu Fruit of Dark YGG Drasil. Melihat itu dengan menarik bibirnya untuk tersenyum, Jinsuk pun mengatakan jika kalau begitu tidak ada alasan lagi untuk menolaknya. Lalu Jinsuk pun langsung mengambil buah itu dan panel pun mengatakan jika buah itu telah diterima. Namun peringatan untuk Jinsuk bahwa Fruit of Dark YGG Drasil itu memiliki demonic energi yang begitu kuat. Jadi ia pun harus hati-hati saat mengkonsumsinya. Melihatnya, Jinsuk pun mengatakan jika itu benar, kalau ia menelan buah itu tanpa persiapan yang matang, maka tubuhnya bisa saja pingsan karena efek demonik energinya. Lalu setelah itu, panel pun memberitahu Jinsuk jika Parent of the War Tree telah menawarkannya bantuan. Kemudian setelahnya, batang-batang pohon dari Parent of the War Tree itu pun membentuk sebuah lingkaran untuk melindungi tubuh Jinsuk. Dan melihatnya, Jinsuk pun berpikir jika jadi begitu, dengan batang ini yang berisi demonik energi, maka ini akan membantu melindungi tubuhnya dari sejumlah efek demonik energi. Kemudian setelah itu, Jinsuk pun langsung memanggil Vulkan dan juga Tun untuk keluar. Lalu ia pun mengatakan kepada mereka berdua jika ia akan memeluk erat kekuatan buah ini. Jadi ia meminta kepada mereka berdua agar melindunginya selama proses itu sampai ia memperoleh semua kekuatannya atau ia akan mati. Mendengarnya, Tun dan Vulkan pun mengerti dan akan menjalankan perintah sesuai dengan permintaan Jinsuk. Kemudian setelah itu Jinsuk pun langsung bersiap-siap dan segera setelahnya ia pun langsung memulai dengan mengatakan glutoni. Namun setelahnya di sisi lain terlihat Elione menanyakan kepada Haryu kemanakah ia akan pergi, padahal ia tidak tahu arah. Tetapi setelahnya Hendrik yang berada di belakang Haryu pun memerintahkan mereka agar melihat ke sebelah sana. Dan melihat kekuatan demonik energi yang begitu dahsyat, Hendrik pun mengatakan jika demonik energinya berputar-putar dengan begitu ganas, dan itu tidak ada ketika mereka datang tadi. Melihatnya, Haryu pun merasa sedikit senang lalu mengatakan jika pasti demonik energi itu adalah milik Jinsuk. Namun setelah Haryu mengatakan hal barusan, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat di belakangnya. Dan setelah kabut dari ledakan itu menghilang, muncul sebuah cahaya kuning. Dan ternyata itu adalah Ashur. Kemudian Ashur pun mengatakan kepada Jinsuk jika berani-beraninya ia bersembunyi di sini dan menghindari penghukuman Holy Star. Dan karena itu, kali ini ia akan mengakhirinya sampai tuntas. Reverse Heaven.
Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.